Nah, ini tempat ternaknya terpisah. Nah, ini disambut jalak nih. Jalannya dari Kebumen ini. Ini jalannya dari Kebumen juga. Jalannya dari Kebumen juga ini. Nah, ini jalannya juga dari Kebumen ini. Ya, ini. Nah, ayo teman-teman YouTube kita lihat kandang ternaknya Pak Eko. Ini kuncinya mana ini? Wah, lah ini kena gusur ya Pak. Wah nah ini kalau nggak salah ini malah, waduh ini saya dapat shock terapi ini teman-teman YouTube. Nih, yo turun dulu teman-teman, turun dulu lihatnya. Nah ini bisa ngejut dari lihat jut dulu. Nah jadi saya kemarin kesini, ini kandangnya masih ini 4. Ya. 4 ini sudah diisi berapa Pak? Semua sudah terisi Om. Semua sudah terisi. Cuma Jadi belum dilepas. yang paling pojok jebol kandang kemarin Ya, posisi sudah angrem. Angrem. Terus yang telur 3 angrem. Ya. Terus yang di rumah Juga angrem Om. angrem, cuman Ya. telur berapa nggak tahu. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Waktu saya tengok 2 Om. Oh, lu kok ditengok? Jangan sering ditengok, Pak. Cuma satu kali Nggak tok. boleh, nggak boleh. Oh, jangan ditengok. Ah, nggak Dia boleh waktu ditengok. turun, saya Oh, dia- bingung tuh. Jangan sering ditengok. Oke, siap. Terus ini jantannya prestasi Pak Eko, betinanya saya. Iya. Nah, ini 4 kandang ini sudah diisi penuh. Ya. Jadi yang paling pojok, ini kandang satunya yang mana? Pojok ya, Pak? Pojok. Satu Pojok. itu bedol kandang dari tempat saya, sekarang posisi angrem. Berarti nggak trouble ya Pak? Alhamdulillah. Moga-moga netes Pak. Moga-moga netes, Pak. Amin, Amin. amin. Yang di rumah juga jebol kandang 1. Ya. Dari tempat kita juga. Nggih. Angrem juga. Angrem juga. Nah, ini yang 2, 3, 4. Ini jantannya prestasi punya Pak Eko, betinanya dari tempat kita. Ya. Nah, ini saya dapat shock terapi hari ini nih. Kemarin kalau nggak salah itu saya minta tolong dikasih tangga aja di Railing. sini. Ya. Supaya nggak kecemplung. Karena ini kemarin Kolam. kolam. Nah, ini kolamnya kena gusur ini teman-teman nih. Ini digusur kolamnya. Nah, kolamnya digusur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi Pak ya. 6. Waduh, bahaya ini. Dibawain 2. Oh, tadi dibawain 2 permaisurinya. Jago prestasi 2 Om. Wah, siap. Itu kemarin setelah Supernova keluar, Mm-mm. Jok ini minta itu diganti. Oh mungkin ganti sing nom-nom koyo ngene wae. Waduh. Jadi kemarin terpaksa. Pak Eko ambil lepas trotol dari saya Ya. yang tidak jelek ya Pak Eko. Ya, Tidak alhamdulillah, jelek. bagus, Om. Alhamdulillah bagus. Sudah masuk-masuk terus 2 kali. jokinya sedikit membuat saya senang karena apa, yang tua-tua suruh masuk kandang. Ganti jagoan muda. Jagoan muda. Gitu. Nah, ini 6 kandang ini rencana buat masuk 2. 2, yang 4 dari Om. Wah. Semua. Saya dikasih 4. Aduh, terima kasih ini. Oke, saya sudahi dulu. Nanti teman-teman bisa lihat sebentar. Yeah. Karena apa, ini sudah mau buka puasa. Saya mau diajak buka puasa Pak Eko. Saya nggak puasa tapi diajak buka puasa sama Pak Eko. Ayo teman-teman bisa lihat yuk sebentar. Ini kandangnya bagus ini. Mewah, bintang 5. Ini lebih mewah daripada kandang saya. Cuman jangan berisik lah. Ini lagi angrem, jangan berisik. Iya. Ini sudah berarti sudah pasang-pasang Pak ya? Ya, Sudah nggak ribut ya? Enggak ribut. Dia sudah tidur di atas. Oh, tapi biarin dulu Pak, Iya. biarin dulu. Bahkan yang betina sudah unjal. Nah, biarin dulu. Yang 2 udah unjal. Biarin dulu Pak. Jadi kebelandangan telur aja enggak apa-apa Pak. Gitu ya. Malah panen telur, setelah itu amit-amit biasanya banyak jadinya. Oke. Jadi lepas langsung kawin, nanti kita pandu lah. Siap. Oke, teman-teman YouTube, saya sudahi dulu. Sampai ketemu lagi. Salam konservasi, berkah dalam, selamat buka puasa. Selamat malam teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Nah, ini menyambung tadi, saya sudah diajak berbuka
oleh Pak Eko, biarpun saya nggak puasa tapi saya ikut bukanya Pak. Iya, siap. Dan selamat puasa Pak. Nggih, Semoga matur sampai nuwun. Lebaran tetap semangat. Amin amin amin. Iya toh? Siap. Nah, ini teman-teman ini saya mau ngobrol sedikit nih. Ini ada cerita menarik. Cerita menarik dari Pak Eko. Ya, perkenalan juga. Kalau perkenalan udah pernah cerita Pak ya. Ya. Pernah cerita, cuman tadi ini saya cukup kaget masalah kandang Pak, terus Iya. terang aja. Terus tadi itu ngobrol-ngobrol ternyata itu awalnya kepingin nyari perempuan Pak ya. Ya. Kepingin nyari perempuan sama cari pengganti yang dilombakan. Jadi beliau ada 3 Pak ya. Ya. 3 yang Ya. dilombakan, mau dicarikan betina yang bagus. Dan akhirnya berlabuh tempat saya, ambil. Terus penggantinya yang untuk lomba Sudah. pastolnya ya sudah ya nggak mengecewakan ya Iya, Pak. betul. Tidak mengecewakan ya, terima kasih puji Tuhan, hokinya berarti ada. Nah, ini saya kepingin sedikit cerita loh Pak. Iya. Kenapa yang saya sarankan pasang rel tadi besi pegangan kok sekarang malah diuruk kolamnya. Jadi ternakannya ini di rumah ada satu, itu untuk kelangenan katanya. Iya. Terus di tempat ternak lele, beliau juga ada pemijahan dan ternak lele, itu ada 4 kandang. Pak kandang. 4 kandang harusnya pas Pak ya. Ya. Yang 1 jebol kandang tempat saya, Yang 3 sudah produksi, yang 3 ini sudah dijodohin betina dari tempat saya Ya. kemarin. Sudah full. Iya. Nah, hari ini tak lihat kolamnya kena ini, kena gusur. Kena gusur akhirnya tak lihat tadi 6 Pak ya. Ya, 6. 6 Pak ya. 6. Nah, 6. 11 saya. Jadi totalnya 11. Apa nih Pak Eko? Awalnya yang cuman nyari betina terus jadi pedal kandang terus akhirnya gak karu-karuan ini cerita. Gimana Pak Eko? Boleh berbagi makasih, ini ya? makasih. Ini makasih Mr. G mau dolan ke gubuk saya sekalian infeksi kandang dan alhamdulillah saya yang jebol kandang tanggal 21 Maret 23 Maret ya. Sama yang terakhir itu tanggal 9 April loh. Nih, yang pertama, ini jebol kandangnya itu ternyata hadiah ulang tahunnya Pak Eko dari keluarga. Saya Dari baru istri tahu saya, tadi. Pak. Ngobrol-ngobrol sama ibunya ngomong ini hadiah ulang tahunnya tetap ini ke yatim Pak ya. Ya. Nyantunin ke yatim sama mintanya tahun ini jebol kandang. Burung ini. Ini Burung. spesial belinya di samping Spesial. kamar, Pak. Spesial di samping kamar. Ya lanjut Pak Eko tadi. Iya. Iya, jadi memang itu jebol kandang yang pertama tanggal 21 Maret Maret itu. ya. Karena ulang tahun saya tanggal 19 Maret. Oh. Ya. Jadi saya jebol kandang 21 Maret itu hadiah ulang tahun dari istri dan anak-anak. Nah, ini juga burungnya saya kasih kandang di dekat kamar. Depan kamar nih kandang Depan dibikin kamar yang khusus ada, depan kamar ya, pribadi. ada kolam koi terus Iya. ada gitu. Nah, ini untuk rungon-rungon loh. Untuk Ya, ya ini memang menggusur dulu di sini ada satu murai. oh. Nah, saya itu punya prinsip kalau bisa satu rumah ya satu murai aja. Betul. Kalau 2 nanti yang satu pasti kalah gitu. Ya, Dengan betul, gitu. betul, Sehingga betul. satu karena kemasukan yang dari Mr. G satu pasang, yang ini saya geser ke rumah depan. Oh, ke tempat depan. Tempat depan. Nah, terus yang itu setelah itu tanggal 9 April kita jebol kandang yang kedua. Ya, jebol kandang yang kedua. yang Setelah panen terus setelah dibawa panen. balik ke sini. Iya. Itu kita taruh di kandang di kolam lele. Kolam. Sekarang sudah Sudah angkrem. telur Ya? angkrem. Angkrem. Yang tanggal 21 ini juga sudah angkrem mungkin lebih dari 2. Yang di sana jelas saya sisi Ada di TV ya? Ada CCTV itu 3 3. telurnya. Mulai tanggal 3 hari ini baru tanggal 17, 18, 19 3. berturut-turut Om. Ah. Tiap hari satu-satu sampai Sip, 3. Alhamdulillah. Nah, Ya, ini moga-moga jadi langsung netes ya. amin amin. Nah, ini didatangi maestronya mungkin tambah. Ini kemarin ada cerita juga Pak ya. Iya. Ini yang datang pertama Iya. itu biasa-biasa saja gitu. Iya. Setelah saya datang tak bawain glodok. Nah, itu Tak ada pasangin. ceritanya, betul. Gak lama terus Iya, angkut unjal. unjal nelor ya. Langsung Pak, ya? telur. Jadi betul. Dulu saya bikin mungkin kandangnya dengan yang dibawain glodoknya Mr. G ini bagus punya saya. Kayunya aja ramin saya suruh masak, suruh halus, tapi nggak dipakai. 1 minggu itu malah nggak unjal-unjal. Nggak unjal-unjal, 1 iya. minggu lebih nggak unjal-unjal.
Mr. G udah bilang mestinya wis unjal dan kowe bro lah. Akhirnya beliau datang ke Semarang itu gawain glodok. Saya gantikan Ditambah langsung, loh, ya, tambah ya? tambah sebelahnya. Tambah Ya, sebelahnya. sebelahnya langsung unjal langsung telur. Langsung telur. Langsung Ya. telur. Dan dia sekarang udah anggota. Setelah ini kan dari tanggal 21 dan 9 April ini kan jaraknya dekat sekali. Ya. Kok cepat? Lah, saya yang 3 prestasi itu dengan betina dari Mr. G juga ternyata yang 2 itu sudah unjal juga. Udah unjal. Udah unjal. Nah, saya masih punya dua pejantan yang dulu untuk kelangan di kantor sama di rumah. Ini hari ini juga dibawain betina lagi dari dua lagi dari Kebumen. Ya itu yang sebelah selatannya saya bikin kandang sekalian. 6 lagi sekalian 6 ya, Pak. sekalian. Nanti harapan saya karena saya punya keinginan sebenarnya yang proyek pertama untuk kandang murah itu di Pandumah. Ya. Terus setelah di Pandumah ini nanti akan sebagai kayak ruang tamu kalau ada tamu, karena saya keluarga banyak Om. 7 berkeluarga, kalau datang 7 mobil kan otomatis banyak. Iya, Daripada nginep di hotel kan mending di rumah. Ya. Iya, Di rumah siap, belakangnya ada kandang ternakannya, murai, ada kandang iya, murai. karena nyonya saya itu seneng kembang-kembangan, nanti kalau pagi saya bersihin kandang murai, nyonya ngasih pupuk tanaman. Wah, Ya. ini- Bayangannya gitu. Sama berarti bayangan hari tuanya ya, Pak ya. Hari tuanya gitu. asik. Nah, nanti untuk mengisi planning saya yang ke depan-depan rumah ini kan saya harus menyiapkan modal. Lah modalnya ini 10 kandang ini. Nah, siap, Untuk betul, belajar betul, sama betul. ini dari 10 kandang ini nanti ya pokoknya Diharap. hasilnya saya setorkan ke Mr. G aja biar dikirimi jebol kandang gitu. Bayangan saya begitu. Bayangan gitu ya, Pak. Bayangan gitu. Jadi Iya, saya iya. mumpung ini kerjaan kan nggak begitu ramai karena pandemi, ada uang sedikit-sedikit buat modal 10 kandang. Semoga saya masih bisa jebol lagi untuk 10 ini 4 kandang lagi dari Mr. G. Syukur dikasih amin. yang Amin, spesial, yang prestasinya bagus. Ini ya, kemarin menarik. baru nanya bapaknya Supernova. Jadi Iya. Supernova ini yang pastolnya itu dikasih nama Supernova. Iya. Sama Pak Eko. Ya. Itu datang los-losan dibawa anak buah masuk nomor 4 dari full Iya. gandangan, Pak ya. Betul, Pak. Terus setelah itu masuk 1. Nomor 1, Nomor 36 gandangan itu. 36G Gambar. nomor 1, terus kemarin masuk nomor 1 lagi. Iya. Juga. Baru 2. Oh, 2 kali. Dua Baru kali. 2 kali. Iya. Terus saya ditanya, ya saya bilang ya ini nanyain salah satu kandang favorit gitu. Kalau kandang favorit kan ya tahu sendiri ya, ya pasti agak ada bunyinya gitu. Iya, itu. Karena kita berdagang, kita berbisnis, pokoknya asal harganya cocok boleh diangkut. Jadi itu mimpinya Pak Eko yang sudah terlaksana terlalu cepat. Itu bayangan saya kemarin saya datang itu masih 4. 4 itu kan diisi dari saya, sorry 5 dengan yang di sini toh. Dua Yang jebol jebol kandang. kandang 2, yang 3 Prestasi ini 3. prestasi 3 sudah dikasih betina dari Betina saya. dari Mr. G semua. Nah, pas memang kebetulan ya ini langsung yang 2 ini sudah unjal-unjal, yang Iya. 1 juga sudah mulai di Nempel. atas jantannya. Saya tadi sampaikan ke Pak Eko, saya sarankan sudah biarin nelor dulu aja. Iya. Jadi kalau nelor itu berarti dia udah berahi sekali, Pak. Jadi kita ketinggalan 1 periode nggak apa-apa, Oh, gitu. tapi aman. Oh, iya. Secara step ternaknya aman. Saya di Kebumen seperti itu saya jalankan. Oke. Jadi Siap. kalau nanti telur 1, 2, 3 kan bisa lihat di CCTV. Iya. Nanti mungkin kalau hoki ya telurnya 4. Heeh. Kalau hokinya kurang ya 3 Oh, gitu. iya. Siap. Atau 2 kita Iya. lihat aja. Iya. Kalau dia mulai angrem, Hmm. dari 1, 2 telur itu kan biasanya tiap hari, Pak. Oh iya. 1, 1, 1. Iya. Nah, mungkin kalau dia sudah di hari keempat nggak nambah hari kelima, nah, berarti kan dia sudah angrem. Iya. Nah, kalau pas dia pagi turun, Iya. telurnya diambil. Oke. Nah, telurnya diambil, tapi jangan langsung dilepas jantannya, Pak. Kasih 2 hari apa 3 hari? 2 hari lah. 2 hari ya. 2 hari supaya dia betinanya itu mengkondisikan dirinya, kasih makan bagus kan, kondisi badan fit, Yeah. baru jantan pagi dikeluarkan, dimandikan, semprot lepek, baru masuk. Biasanya kok langsung kawin, langsung jadi, Pak. Biasanya. Iya. Ya, kita seperti karena Pak Eko kan burungnya soalnya Yeah. burung lapangan semua. Lapangan. Saya takutnya galak terus harus ditungguin, Pak. Kalau Yeah. sampai nyerang ya yang disemprot jantannya, Pak, jangan betinanya. Oh iya. Jangan. Kalau sampai galak nanti sehari itu ya dia lepek nyemprot bisa 5-6 kali kalau galak. Kalau sampai sore masih galak, Yeah. kan kelihatan, Pak. Kalau Yeah. cuman lompat-lompat kejar-kejar itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kejar nyerang, mau mukul gitu, semprot jantannya ditangkap.
Oh gitu. Tangkap, masukin kotak, masukin dalam lagi. Oh iya. Kita ulangin prosesnya, Ulang prosesnya. nggak apa-apa. Nggih, nggih. Takutnya pagi diajar mati Pak, nanti sayang gitu loh. Iya, Sayang. iya. Om. Ya toh, jadi saya selalu ajarkan yang benar dulu aja. Iya. Jadi nanti ya saya seneng Pak, amit-amit digidik mati beli lagi, cuman itu kan nggak nyelesain masalah Pak. Nggak boleh, saya nggak boleh Iya, ngajarin iya, nggak iya. bener, ngajarin bener loh Pak. Siap, siap. Gitu. Jadi dari 5 ini saya ngomong Pak Eko stop dulu gitu, bukannya saya nggak mau dibeli, stop dulu Yeah. supaya Pak Eko ini bisa menikmati dulu, Yeah. menikmati tadi bisa ternak, bisa ternak netes panen anakan, Yeah. bisa ngeloloh dari panen 7 hari sampai 2 bulan, Yeah. terakhir bisa jual. Tadi saya dengar-dengar sudah ada yang inden. Ya. Cuman saya pesen Pak, kalau orang inden terima uangnya setelah ada barangnya Pak ya, setelah Siap. panen. Jadi enak, antara ya Bapak juga enak, antara yang beli enak Pak. Yeah. Kalau kelihatan barang itu enak. Ya. Tapi kalau enggak, nanti amit-amit Pak, ya kalau orang pemikirannya itu baik semua. Ya. Kalau kita ketemu yang pemikirannya kurang baik, Yeah. ya jadi kan akhirnya saling mencurigai. Betul, betul, betul. Jadi kan endingnya enggak bagus. Betul, betul. Mendingan kalau sudah ada barangnya baru kita ngomong. Ya. Gitu. Nah, Siap, tadi itu kok bisa nambah 6 lagi. Dan kemarin minta dipilihin betina 2 lagi. Dua lagi. Om. Aduh, saya bilang ini untuk yang mana lagi? Ternyata anak buahnya minta ganti pemain. Jadi pemain-pemain tuanya disuruh Masuk kandang. ini minta pemain muda. Nah, jadi ada 6 ini tadi saya sudah diiming-iming. Jadi yang 2 ini jantannya 2, yang burung lembanya Pak Eko sudah tak kasih, ada 4 katanya mau jebol kandang nanti, nunggu dapat THR katanya. Mantap. Ya, jadi itu yang hari ini, malam ini saya kepengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Eko. Yang tadi kita kaget, terus terang saya kaget Pak. Duh, kok sudah diuruk kolamnya? Karena ternakannya Pak Eko ini di kolam lele. Jadi Yeah. beliau ini juga pengusaha lele, cukup sukses. Amin, amin, Di amin. Semarang ini mana aja yang ambil Pak, lombok hijau Ya, ambil, kalau hijau. spesial sambal ambil yang cukup gede, terus bikin abon lele juga Ya, Pak ya, abon lele, lele. terus kulit lele, saya dikasih sampel top lah, Ya. boleh. Nyonya itu. Oh nyonya ya, oh itu, ya Pak. kerjaan istri. Saya Tapi biasa konstruksi. Konstruksi. Saya konstruksi baja. beliau juga konstruksi baja, jadi bikin atap-atap yang Kuda-kuda baja-bajaan, gitu. kuda-kuda. Ini Ya. ahlinya ahli ceritanya. Nah gitu. Terus apa lagi Pak Eko yang mau disampaikan masalah ternak ini? Saya hari ini kaget loh, serius Pak. Gitu Itu ya. 6 itu bisa kena gusur tuh kolamnya. Ya itu memang sekalian untuk pengaman sebenarnya. Oh, Jadi untuk kalau pengaman. orang beli lele tempat kita, kan kalau lihat langsung kandang burung kan pasti Banyak pertanyaan Pak ya, tanya. banyak Kalau pertanyaan. sekalian saya blok gitu kan ada sana nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Jadi Ditutup ya, nanti tutup sekalian, ditutup sekalian Saya ya. tutup sekalian, ada pintu di sini, jadi burung itu juga nggak terganggu. Ya, Pikir jadi saya gitu. bayangan saya tadi masuk yang kiri 4, yang kanan 6. Iya, betul. Betul ya. Betul, betul. Nah, besoknya Tengahnya malah itu ada. kayaknya tuh di tempat Pak Eko tuh feeling saya kok cepet Pak berhasilnya. Amin. Karena kenapa? Ya desainnya kandang bagus. Atapnya ini dikasih aluminium foil juga supaya nggak panas. Dan memang saya pernah masuk nggak panas. Iya. Terus satu lagi kelebihannya ada suara air. Iya. Nah itu Betul. itu ada nilai tambah pasti. Iya. Ada nilai tambah. Jadi memang tak buat semacam pancuran gitu. Iya, iya, Karena iya. memang itu sebenarnya pancurannya bukan hanya untuk murah, itu untuk kolam cacing sutra. Oh kolam cacing sutra. Cacing sutra yang airnya mengalir mancur. Iya. Dekat situ tak kasih kandang sekalian, jadi 2 fungsi. Dua fungsi. Dua fungsi. Satu untuk ternak ini Murai, cacing cacing sutra sutra. yang ngasilin airnya tuh turun ke bawah, harus baru ya, Ya, harus sirkulasinya lah. Kemericiknya itu untuk murai murai. ya additionalnya bagus lah. Dalam arti additional bagus itu tingkat kenyamanannya lebih nyaman. Betul. Tingkat lebih nyaman. Memang tadi kita lihat juga ya ademnya sih boleh lah karena bawahnya air ya Pak. Otomatis kan lebih adem, Lebih adem pasti. Iya, lebih adem. Gitu. Iya. Ya sudah ada yang Indian juga tadi saya cukup dengar. Jadi tadi satu saya ngajarin ternak dulu ya, semoga yang 2 kandang angkrem ini langsung jadi Pak Eko. Amin, amin. Ya toh nanti tetap kedua kita ajarin cara ngeloloh itu pasti. Tadi Yeah. tak bawain loloan 2
botol Pak. Iya, iya. Di presek tadi kalau bisa nanti diambil, nanti tak Iya. jelasin. Nah, di sini nanti dulu aja. Iya. Jadi kedua itu, ya ketiga seperti ini kita di YouTube dan di Facebook saya upload karena itu pondasi. Dalam arti pondasi itu kita juga sekarang ini ternak kan promosinya kebanyakan di dunia maya Pak Eko. Iya, Jadi yang saya bisa bantu ya kita lewat dunia maya. Iya. Di YouTube sama Facebook saya itu pasti. Nah, Pak Eko dulu ini nggak mau gitu, jadi sudah takut terkenal katanya. Takut terkenal, tapi karena itu fasilitas dari kita Pak Eko. Jadi fasilitas apa namanya supaya Pak Eko sudah keluar invest, ya toh harus ada penghasilan untuk bisa dijual. Itu memang fasilitas dari kita Pak Eko. Terus tadi banyak, bukan tadi aja, banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa Mr. Kim tidak takut gitu, jadi customernya saya lari ke franchise saya. Jadi kalau masalah rezeki saya tidak perlu takut, sampai detik ini pun saya juga tidak perlu takut. Dan saya ngasih tahu teman-teman sharing kandang, sharing ternak, sharing apapun juga sudah berhasil pun ya saya juga tidak takut, karena saya punya prinsip rezeki sendiri-sendiri Pak Eko. Jadi rezeki orang itu sendiri. Ada nggak bakal keliru pintu Pak. Nggak bakal keliru pintu. Jadi seperti itu. Jadi karena saya juga merasa dulu itu ternak juga saya belajar dari orang Pak Eko. Jadi saya juga punya komitmen, saya harus mau ngajarin orang. Kita sharing, nek bagi duit habis, tapi kalau sharing ilmu, insya Allah katanya nambah berkah. Betul. Seperti itu. Nah, teman-teman di Semarang ini ada satu lagi selain Mr. D dan Mas Iskandar, Mas Iskandar juga sudah mulai produk, tapi kandangnya belum banyak, itu baru ambil saya satu pasang Pak. Nah, Pak Eko ini kandangnya yang sudah ready 5, yang 2 sudah mulai angrem, planningnya ke depan juga mau jebol kandang di tempat kita. Wajib. Nah, itu ya teman-teman Semarang monggo, jadi daripada ke Kebumen jauh-jauh, ya boleh ke tempat Pak Eko di sini lihat-lihat. Ya kalau masalah harga ya silahkan dirembuk dengan Pak Eko. Kalau lewat saya pasti ada pajaknya masalahnya. Kalau langsung Pak Eko ya monggo dengan Pak Eko saja. Saya juga nggak terlalu masuk ke sana. Cuman saya hanya memberikan sharing Pak. Sharing supaya ya mohon maaf Pak Eko sudah keluar modal yang cukup gede, dan saya harus membantu supaya modal itu juga kalau secara bisnis harus kembali kan, biarpun hobi tapi harus kembali menghasilkan. Dan syukur-syukur besok di 10 kandang ini feeling saya kalau Pak Eko hokinya baik, penataan secara finansialnya baik, dan saya rasa juga Pak Eko sudah baik lah, sudah bisa memanage suatu usaha. Jadi setahun lagi saya yakin juga akan ada kejutan-kejutan berikutnya di Tugu Muda BF Semarang ini. Benar ya Pak Eko? Betul Pak. Ini dengan Mr. G ini saya juga sangat terkesan, karena saya ke Kebumen baru 4 kali. Mr. G sudah 3 kali kalau nggak salah ke sini ya. 3 kali. Lebih ya? Lebih. 4 lebih. Nah ini saya sangat puas. Saya beli burung sudah diajari, bahkan tadi atau yang tanggal 21 ya Om, saya ke Kebumen itu bedol kandang dikasih pakan 1 kardus untuk makan burung 1 tahun aja mungkin nggak habis. Yang luar biasa itu, saya didampingi terus ini, saya terima kasih banget ini. Sampai alhamdulillah burungnya juga ditengok dia seneng nelur langsung lah, itu nambah semangat Om. Nambah semangat ya. Itu. Jadi harapan saya memang uang dari burung ini nanti kembali ke burung lagi sampai setahun 2 tahun bisa yang istimewa di Mr. G bisa dilungsurkan ke saya gitu. Karena awalnya saya sebenarnya hanya seneng hobi dan nyiapin burung untuk lomba teman-teman, karena ada beberapa teman baik anak buah saya kantor maupun teman saya di komunitas itu senengnya hobi lomba burung ya. Jadi kalau lomba tiap minggu
itu kita amunisinya nggak cukup 1, bahkan sampai 10-20. Jadi ketika lomba itu bawa kacer, bawa urenya nggak cuma 1 gitu. Jadi harapan saya di minggu ini bawa ini, minggu ini bawa ini. Itu kalau saran saya kalau lomba itu 1 mobil 1 burung, Pak. Iya, 1 mobil Ya, 1 burung. Saya Satu takutnya dia kalau digabungkan itu pasti kurang maksimal. Betul. Jadi 1 minggu 1 burung. Iya. Jadi mimpinya Pak Eko itu bukan untuk dijual malah ya. Awalnya menggandal. Nanti untuk konsumsi sendiri gitu. Iya, saya punya jagoan 3, saya pengen punya turunannya. Ya. Turunannya itu, tapi berjalannya waktu sering main ke Kebumen itu agak beda juga. Tergiur dengan motivasi saya. Saya punya motivasi kan, saya ngomong Pak Eko, saya sederhana. Tadi saya punya motivasi itu, saya sekarang umur sudah 45-46. Anak saya paling gede ya SMP kelas 1. Saya kepengen enjoy di hidup saya. Jadi enjoy itu bukan kita menghamburkan uang, tidak. Tapi enjoy itu di hobi saya, di tempat mana yang saya suka, saya bisa menghasilkan uang. Dan di hari tua saya itu bisa menjamin saya. Iya. Biarpun mungkin nggak menjamin saya untuk jadi kaya, tapi paling nggak untuk saya amit-amit dipanggil Tuhan gitu, ada pemasukan untuk jalan-jalan lah, Iya. ceritanya. Jadi ya puji Tuhan juga Pak Eko, saya punya mimpi itu saya bisa jalan-jalan keluar pulau, Iya. itu dibiayai sama trotolnya, sama ternakannya. Dan tahun ini saya cukup berterima kasih, jalan saya diberkatin oleh yang di atas. Saya bisa ke Madura 2-3 hari, kemarin ke Lampung sama Palembang 5 hari. Ya semua dari burung, hampir kita nggak keluar apa-apa Pak. Jadi kita enjoy. Jadi besok di sini Pak Eko bangun tempat untuk peristirahatan ya toh. Mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita main ke sini sudah sama-sama tua, ngobrol santai sambil dengerin burung, ya kita enjoy lah. Jadi di hobi ini kita bisa mendatangkan pendapatan. Seperti itu ya Pak Eko. Itu mimpi saya gitu Pak. Saya nggak muluk-muluk lah, kita menjalani hidup singkat, nggak perlu terlalu banyak dipusingin. Jadi kita jalanin aja sesuai apa adanya lah. Karena hidup ya satu, kita nikmati, kita jalani, ya kita syukuri Pak. Amin. Kalau bisa ya bisa membuat berkat bagi orang lain gitu. Ada yang mau disampaikan Pak lagi Pak Eko? Sudah, ini Om, luar biasa pelajarannya hari ini Om. Iya toh? Jadi kita bisa memenuhi hobi kita, bisa terpenuhi, juga bisa hobi kita itu mencukupi kebutuhan kita. Dan orang lain juga akan ikut merasakan berkahnya ya. Iya. Contoh kata, 1, kita pasti beli kroto. Orang dari kroto bisa menghidupi keluarga. Jangkrik, orang ternak jangkrik bisa menghidupi orang lain. Terus kita karyawan ya toh. Nah, terus joki yang kerja, kita ya lomba. Jadi hidup kita itu ya bisa memberkahi sendiri, bisa memberi berkat ke keluarga, dan bisa memberi berkah ke orang lain juga. Ya itu hidup dinikmatin gitu aja Pak, disyukurin Pak. Nggak usah terlalu dipikirin susah-susah ya Pak. Betul. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu ya Pak ya. Mungkin itu dulu karena ya ini juga sudah malam. Saya juga harus pulang ke Kebumen 4 jam 5 jam kita harus gini. Tenang aja Pak, saya sering pulang ke Juanda. Jadi kalau mampir pasti tak tilii lah. Amin. Tilii yang di sini. Sampai nanti ya sampai bosen lah Pak Eko. Siap. Oke teman-teman YouTube, saya sudahi dulu di sini. Sampai ketemu lagi di unggahan saya selanjutnya. Terima kasih Pak Eko. Makasih. Saya dijamu malam ini berbuka puasa. Selamat puasa buat keluarga. Terima kasih untuk keluarga. Salam konservasi, berkah dalam. Sampai ketemu lagi.